Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fajanavi dari Politeknik Kati Makassar, Fakultas Teknik dengan jurusan Diploma 3 Otomasi Sistem Permesinan. Saat ini saya menjalani kuliah di semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Google Student Ambassador 2026. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang paling kamu sukai dari inovasi Google, teknologi atau budaya perusahaan Google? Oke, baik, langsung saja saya akan menjawab. Yang paling saya sukai dari inovasi teknologi Google adalah terciptanya AI yang bernama Gemini AI. Itu Gemini AI sangat membantu sekali dalam dunia perkuliahan. Enggak hanya dunia perkuliahan sih, di dunia pendidikan, mau pendidikan apa saja, mau dari SD, SMP, SMA, ya termasuk anak kuliah juga, itu Google Gemini itu sangat membantu untuk menyelesaikan tugas ya. Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Karena yang pertama, di Politeknik Kati Makassar sendiri belum ada tebusan seseorang menjadi Google Student Ambassador di periode-periode sebelumnya. Jadi saya akan mempelopori Politeknik Kati Makassar sebagai orang yang pertama tergabung ke dalam Google Student Ambassador, khususnya di tahun 2026 ini ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kamu membuat sebuah acara Tech and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus? Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, yaitu unik, tidak biasa, dan menakjubkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Oke, yang mungkin acaranya akan saya buat di aula kampus dengan konsep podcast gitu, podcast dua arah ya, antara saya dengan audiensnya itu kan mahasiswa Politeknik Kati Makassar itu sendiri. Jadi saya balik lagi, latar belakang saya itu mahasiswa otomasi sistem permesinan, di mana kami belajar ngoding, dan kita akan mengenalkan bahwasanya nggak hanya AI lain nih, Gemini juga punya konsep ngoding sendiri dengan dengan prompt tertentu gitu. Jadi kita bisa ngoding lewat Gemini AI, tapi kita menggunakan prompt tertentu, nggak hanya meminta ini jadi. Kita harus membuat apa-apa itu spesifik. Nanti di dalam forum itu kita akan berdiskusi, bukan hanya tentang ngoding atau sebagainya. Kita akan berdiskusi tentang semua hal yang mereka belum ketahui tentang Google. Kalau saya sudah tergabung ke dalam Google Student Ambassador 2026. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goals. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Oke, ini peristiwa terjadi di beberapa bulan yang lalu saat kami sibuk mendiskusikan hasil tugas akhir kami. Oh ya, sekedar info, tugas akhir kami dikerjakan pada semester 4, bukan semester 6. Oke, kami di situ mengalami kendala, yaitu kami kan udah tahu judul tugas akhir kami itu apa. Yang menjadi permasalahannya itu ketika kami sibuk mencari komponen-komponen apa saja yang tepat untuk merealisasikan tugas akhir kami ini. Jadi itu aku berpikiran, kenapa nggak kita gunain Google aja ya kan? Rupanya teman-teman sepakat untuk pakai Google, ya bisa Gemini lah kan. Kita tahunya Gemini. Yaitu kita pakai Gemini AI untuk nyari komponen-komponen yang digunakan. Dan pas kita konsultasi sama dosen pembimbing tugas akhir, kami disuruh untuk cari RAB-nya atau rancangan anggaran biaya atau apa gitu, pokoknya RAB lah.
Tunggu, aku cari RAB itu apa ya? Pokoknya biaya gitu. Rancangan anggaran biaya. Rencana anggaran biaya. Nah, kita disuruh cari rencana anggaran biayanya. Kalau kita dari komponen-komponennya kan misal salah satunya itu konveyor, yang kedua SP32, terus ada pneumatik, sensor pneumatik, terus ada Arduino. Kalau kita nyari dari berbagai online store itu kan berbeda-beda kan biayanya, berbeda-beda kan harganya. Di situ kami kan masing-masing komponen ada yang memegangnya, dan aku salah satunya megang untuk sistem IoT-nya atau Internet of Things. Nah, di sistem Internet of Things aku itu perlu komponen. Yang pertama itu router, yang kedua sensor SP32. Nah, di situ aku kayak udah aku cari aja ini harganya di Gemini AI. Dapat tuh harganya untuk router sendiri di harga sekitar 160 sampai 180 ribuan. Dan untuk SP32 sendiri itu ada di harga 70 ribuan. Nah, pas aku lihat di platform online store itu, dan aku dapat gitu. Oke. Yang keempat, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Mungkin aku akan bangga menjadi bagian dari Google Student Ambassador itu sendiri ya. Dan aku akan bangga untuk belajar lebih dalam tentang teknologi di dalam Google. Nggak hanya seputar tentang Gemini AI kan. Aku bisa belajar untuk memperdalam ilmu aku di Google itu sendiri, karena seperti yang kita tahu bahwasanya ini udah di era digital, dan kita harus tahu apa-apa aja program yang udah dibuat Google nih gitu. Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga di luar kampus melalui peran ini? Mungkin dampak yang akan aku ciptakan, aku akan menjadi orang yang pertama yang tergabung ke dalam Google Student Ambassador dari Politeknik IT Makassar. Kalau yang mendaftar dari Politeknik IT Makassar itu hanya saya sendiri. Aku mungkin akan cetuskan nih inovasi Google terbaru ya. Mungkin aku akan buat gebrakan baru nih untuk Google di 2027 mungkin. Oke, untuk keempat pertanyaannya udah aku jawab. Aku izin ya, aku pakai media handphone untuk ngelihat pertanyaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.